Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Maulidin, NIM 22103120015. Di sini saya akan mempresentasikan Operation Research and Analysis atau riset operasi. Definisi dari riset operasi yaitu kata operasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Sementara riset dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa. Definisi riset operasi menurut Operational Research Society of Great Britain. Riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengerahan dan pengelolaan dari suatu sistem besar, manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, seperti bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Dan definisi menurut Andi Ataha, riset operasi adalah pendekatan dalam pengetahuan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antardisiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Dan definisi riset operasi menurut Kosman atau Akov dan Arnov, riset operasi memiliki arti luas, yaitu sebagai penerapan metode-metode atau teknik-teknik dan alat-alat terhadap masalah-masalah yang menyangkut operasi dari sistem-sistem sedemikian rupa sehingga memberikan penyelesaian yang optimal. Dan istilah riset operasi. Riset operasi pertama kali digunakan pada tahun 1945 oleh M.J. Persky dan Strickland di kota kecil Ridgeway, Inggris. Riset operasi adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan studi operasi-operasi militer selama Perang Dunia II. Selama periode tersebut, Thomas Alva Edison di Amerika Serikat sedang mempelajari proses perang anti kapal selam. Ia mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menganalisis agar kapal laut mampu menenggelamkan dan menghancurkan kapal selam. Ia merancang suatu permainan sebagai simulasi persoalan pergerakan berhubungan dengan lautan. Ia bahkan menganalisis taktik zigzag dari kapal-kapal dagang dalam menghindari kapal selam. Perkembangan dan penerapan riset operasi begitu cepat dalam bidang-bidang penting, mulai dari proyek sistem radar dan peringatan ini, proyek meriam anti pesawat dan perusahaan strategi dan perang kapal selam yang tadi. Ia bahkan pada tahun 1940 sampai dengan 1942 James B. Conan dan Versen merintis pengembangan riset operasi. Dan ciri-ciri dari riset operasi. Riset operasi menggunakan metode ilmiah kreatif. Yang kedua, menggunakan sudut pandang organisasi. Yang ketiga, menggunakan pendekatan tim. Riset operasi bisa dipandang sebagai ilmu dan seni. Dipandang sebagai ilmu karena riset operasi menggunakan teknik-teknik dan algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada. Dan dipandang sebagai seni karena keberhasilan dari penyelesaian model-model matematis yang sangat bergantung pada kreativitas dan kemampuan seorang dalam pelaku analisis dalam proses pengambilan keputusan.
Dan contoh-contoh riset operasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada berapa jarak dari jalur yang dilalui dari Jakarta ke Jogja, dan jalur mana yang paling optimal dari segi jarak dan dari segi waktu dan dari segi biaya. Dan yang kedua yaitu pembuatan kaleng, dan berapa ukuran kaleng dan berapa volume dan diameter, dan bahan yang membutuhkan bahan yang seminim mungkin. Dan yang ketiga yaitu pengaturan lampu merah sehari-hari kita lewati, dan berapa lama lampu hijau dan berapa lama lampu merah menyala, dan pada setiap sisi agar antrian kendaraan seminimum mungkin. Tujuan dari riset operasi, tujuannya adalah membantu manajemen untuk menentukan kebijakan dan tindakan secara ilmiah, dan membantu mengambil keputusan secara ilmiah. Dan ketiga yaitu menyediakan informasi yang akurat dan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Dan dari ini ada segi pemodelan dari dalam riset operasi. Yang pertama yaitu ikonik atau physical model, adalah suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Model ini mudah untuk dipahami, dibentuk, dan dijelaskan, tetapi sulit untuk memanipulasi dan berguna untuk tujuan peramalan. Biasanya menunjukkan peristiwa statik, contoh dalam mempelajari struktur sebuah atom, dan warna model tidak relevan, sementara laksana merupakan sifat yang relevan untuk disajikan. Dan yang kedua, analog model. Model ini abstrak dibanding model ikonik karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Model analog lebih mudah untuk memanipulasi dan dapat menunjukkan situasi dinamis. Contohnya peta dengan bermacam-macam warna, karena perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri. Misalnya biru menunjukkan air, dan kuning menunjukkan pegunungan, hijau menunjukkan sebagai dataran rendah, dan lain-lain, banyak sebagainya. Dan yang ketiga yaitu matematik simbolik model. Di antara jenis yang lain, model matematik sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen hubungan antar mereka dari sistem yang nyata. Namun sistem nyata tidak selalu dapat diapresiasikan dalam rumusan matematik. Dan kita juga bisa menyederhanakan model. Contoh yang pertama yaitu melinearkan hubungan yang tidak linear. Dan yang kedua yaitu mengurangi banyaknya variabel atau kendala. Dan yang ketiga itu merubah sifat variabel, misalnya dari discrete menuju continue. Dan yang keempat yaitu tujuan ganda menjadi tujuan tunggal. Yang kelima yaitu mengeluarkan unsur dinamik, membuat model statik. Dan yang kelima mengasumsikan variabel random menjadi suatu nilai tunggal. Dan deterministik. Pembentukan model sangat esensial dalam riset operasi, karena solusi pendekatan ini tergantung pada ketepatan model yang dibuat. Dan kata kunci dari definisi riset operasi. Kata kunci sendiri itu ada
dua. Yang pertama, motivasi dan metodologi. Motivasi guna untuk membantu mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah yang kompleks sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu ada metodologi, yaitu penggunaan model seperti yang model-model tadi, kayak model matematik, model simbolik, model ikonik. Dampak dari riset operasi. Dampak dari riset operasi yaitu dampak yang impresif dalam perbaikan efisiensi dari berbagai organisasi dunia. Dan kedua yaitu kontribusi signifikan dalam peningkatan produktivitas berbagai negara. Dan ada pula kelemahan riset operasi. Kelemahan yang pertama yaitu perumusan masalah dalam suatu program riset operasi adalah suatu tugas yang cukup sulit. Dan yang kedua, jika suatu organisasi mempunyai tujuan yang bertentangan, maka akan mengakibatkan terjadinya suatu optimum, yaitu suatu kondisi yang tidak dapat menolong seluruh organisasi mencapai yang terbaik secara serentak. Dan yang ketiga, yaitu hubungan antara yang non-linear yang diubah menjadi linear untuk disesuaikan dengan program linear dapat mengganggu solusi yang direkomendasikan. Teknik riset operasi yaitu yang pertama mengobservasi, dan yang kedua yaitu pembuatan model dan pengujian keabsahan model. Yang ketiga yaitu solusi dan implementasi. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.